Hai guys, kita dari kelas Kreativitas dan Inovasi dari kelompok Industri Kreatif dan Seni Budaya. Nama saya Marcella Angelina. Nama saya Emily Susanto. Nama saya Brandon Tito Kusumo. Nama saya Salsabila Alwa. Nama saya Brigita Angel. Kita lihat interviewnya yuk deh. Gaspol, yuk gas. Oke, hey guys. Kita akan wawancara kakak ini. Kita dari Quick Yanggi. Mau wawancara untuk kelas kreativitas dan inovasi. Nah, oke, maaf sebelumnya boleh tahu namanya siapa? Nama saya itu Muhammad Ramadan Sulistiawan, biasa dipanggil Rama. Kesibukannya sekarang apa? Kuliah kah atau mungkin kerja? Kesibukannya sekarang itu kuliah sambil kerja. Ambil jurusan apa? Ambilnya jurusan desain komunikasi visual sebenarnya. Kira-kira cara pembagian waktunya gimana tuh? Antara kuliah sama kerja, kalau ada deadline gimana? Sebenarnya karena memang kuliahnya itu di weekend aja, Sabtu Minggu, jadi emang udah porsi sendiri gitu. Kerja dari weekdays-nya, Sabtu Jumat, Ya. Sabtu Minggunya ya fokus buat kuliahnya gitu. Buat pengerjaan tugasnya segala macam. Ini lagi kuliah? Iya, kuliah kerja. Wih, gila ya. Berarti semester berapa? Akhir, semester 8, lagi skripsi. 8. Oh, Susah nggak sih mantap. bagi waktunya? Dibilang susah banget. Susah banget. Karena memang Pasti ya. ada beberapa tugas yang harus dikerjain sampai di weekdays-nya juga gitu. Nggak cukup cuman hanya Sabtu Minggu aja gitu. Cuman emang kalau dibilang susah ya susah, cuman dijalanin aja gitu. Kita juga bukti sampai semester 8 sekarang. Terus udah berapa lama sih kerja sebagai videographer dan fotografer? Dari kapan? Kalau untuk profesionalnya itu mungkin dari 2019 ya. Dari 2019 itu udah mulai freelance, ambil job videographer lah. Cuman kalau untuk hobinya memang dari masa sekolah itu kan ngambilnya multimedia. Ya. Jadi emang dari sekolah udah senang aja sama dunia fotografi, videografi, dunia kreatif lah. Terus pas COVID 2020 emang ada kendala nggak? Ada pasti. Kayak Itu ya susah ya? susah banget sih. Ya gimana ya, kayak ngambilnya cuman nggak banyak, dikit lah gitu. Tapi kakak suka itu kayak hobinya kakak gitu. Terus jadi mau kayak Iya, jadi job. awalnya emang asik sih. Itu di masa-masa sekolah kan, waktu itu masih mulainya itu di kelas 11, kelas 2 SMA ya. Itu udah mulai wah seru juga ternyata ya berkarir di dunia kreatif gitu loh. Soalnya dulu ngerasain uang pertama kali ya dari di 2011 itu. Dari di kelas 11 itu. Itu udah mulai wih, ada juga ternyata yang nge-hire gue ya, nge-hire saya ya gitu kan. Jadi kakak punya nggak inspirasi favorit di dunia videografi dan fotografi ini? Kayak misalkan mungkin ada orang atau toko yang suka nonton kontennya, jadi kayak rasa inspirasi itu. Ada. Siapa? Itu kalau dari Indonesianya Agung Hapsah, Siapa itu? Siapa itu? Enggak. YouTuber. Stylenya kayak gimana? Enggak terkenal ya? Zamannya terkenal banget. Oh, jangan. Di Kapan? zamannya terkenal banget. Itu dia seangkatan sama Reza Arab Octavian, Chandra Leo. Lu tahu kan? Reza Arab Octavian nggak tau? Tahu. Oh, genius kan? Nah itu. Oh, udah. Oh. I see. Terus kakak pernah megang project apa? Untuk profesionalnya atau freelance atau ini? Apa aja? Profesionalnya? Mungkin dari ini aja kali ya, dari profesionalnya. Profesional itu mungkin lebih sering ke job wedding sebenarnya. Oh, job wedding. Iya, jadi kayak foto-foto wedding, Tahu. video wedding gitu-gitu. Itu mulai apa ya, tertarik ya awal-awal. Kalau misalkan freelance apa? Sebenarnya juga ke arah kreatif juga. Cuman kalau saya pribadi itu lebih senangnya kayak semacam motion graphic gitu sih. Tahu kan motion graphic? Tahu. Iya. Itu emang freelance yang emang lagi saya tekunin sekarang ini di lain ini ya, di lain videographer dan fotografer gitu ya. Project apa sih yang paling membanggakan kakak? Itu 2019. Sampai sekarang masih keinget banget pas ikut lomba di
Mercu Buana yang tadi saya kasih tahu itu. Oh. Di Universitas Mercu Buana, jadi dia ngadain kompetisi gitu se-Indonesia. Dan ya alhamdulillah masih dapat juara 2 gitu. Itu Gila ya, sampai masih. keinget gitu sampai sekarang kayak padahal dulu tuh ya komunitas masih kecil-kecilan gitu kan. Ternyata bisa sampai juara 2 gitu. Nggak nyangka Iya. banget itu. Itu keren sih. Iya. Lumayan lah, ingat sampai sekarang. Nah, kalau kerjain project itu biasanya cari inspirasi sendiri untuk pengambilan gambar dan sebagainya atau mengikuti apa aja yang kliennya mau? Pertama referensi pasti jelas. Itu yang ngambil dari Darwis Triadi, YouTuber juga, dia fotografer juga, senior. Kalau orang luarnya itu mungkin dari ngambil Pierre Lambert apa? Lupa namanya siapa. Cuman dia fotografer luar juga, street fotografer. Dan ya dari referensi di internet juga gitu, nyari-nyari gitu. Buat foto-foto orang kan mesti ngasih unjuk. Ini mau model kayak apa kayak gitu. Terus dari project-project yang kakak pegang, ada nggak sih yang gagal? Atau semuanya oke-oke aja atau berjalan lancar semuanya gitu, atau boleh nggak diceritain? Mungkin at the end of the day lancar ya, berhasil. Cuman di prosesnya itu banyak banget kegagalan. Susah kan ya soalnya. Banyak banget susahnya. Kayak misalkan tiba-tiba ininya error lah. Cancel. Iya, kayak Reschedule misalkan- gitu. Iya, tiba-tiba kayak reschedule, terus molor jamnya segala macam. Wah, itu banyak banget sih. Apalagi kayak baru kemarin itu ambil job wedding, udah ada schedule-nya dari WO. Dan molornya lumayan sampai 5 jam. Gila ya. Waduh. Terus Jadi ngapain kayak- aja dong 5 jam itu? Cara ngatasin itu gimana? Itu kayak bukan cara ngatasinya sih, cuman emang prosesnya jadi lebih lama gitu. Jadi kayak harusnya waktu sekian ini udah sampai sini. Oh, jadi cuman- keganggu hal-hal iya, yang jadi lain kayak, yang mau dikerjain jadi kayak kan? molor gitu loh. Iya, iya. Itu lumayan, wah Nice, makan tenaga banget sih, bener-bener banget. Capeknya itu Bete kerasa. nggak sih kayak gitu? Kan kalau cewek kan bete Bete banget. banget sih, itu banyak yang WO juga pada aduh capek pada kayak minggir semua, akhirnya pada pulang segala macam. Wah Terus parah kakak? sih. Ya sebagai fotografer utama kan waktu itu saat Iya. itu ya harus stay di sana. Profesional banget Iya. ya. Dan videografernya juga harus stay mau nggak mau kan. Mm. Gitu sih. Cuman ada beberapa WO yang udah pulang dulu dah, capek gitu. Keburu gamut. Kacau banget emang. Itu kemarin banget kayak gitu. Kemarin ini. Enggak, maksudnya kayak project terakhir wedding ini. Terus dalam proses syuting video, ada nggak sih kendala teknis dalam pengambilan gambarnya? Misalnya gambarnya itu blur, terus gimana cara ngatasinnya? Apa ngulang gitu? Sering. Oh sering. Itu wajar sih kalau saya bilang. Jadi kayak Uh-uh. buat ngambil momen-momen tertentu kan kadang harus yang pakainya manual fokus gitu, dan itu ngaturnya juga nggak cepet. Jadi kayak misalkan ada beberapa kali retake segala macam. Dan untuk kendala teknis lainnya juga bahkan ada yang lebih fatal pun korup gitu loh. Iya. Korupsi. Oh, no. Memori cardnya tuh korup, jadi kayak filenya. datanya Oh, Hilang hilang. semua. itu yang lebih Terus parah ulang gitu. dong. Mau nggak mau ya cancel. Oh cancel. Jadi kayak cari ide lagi gitu, cari kayak Makan waktu sama tenaga nggak sih? iya benar, tuh kayak harus wah brainstorming ulang lagi segala macam. Iya. Aduh, ini kalau misal mau retake kan juga akhirnya nambah biaya lagi segala Iya, macam. Akhirnya, biaya. udahlah cari ide, cari apa plan B-nya gitu loh. Dan kalau misalkan untuk memori korup gitu kan datanya hilang, ya itu udah di luar kuasa gitu. Iya. Udah di luar kuasa kita kan, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi di sini kita akan cerita dulu. Kita akan ada rencana nih untuk buat film pendek sebagai final project untuk kampus kita. Tapi berhubung kita masih pemula dan sebenarnya kita nggak punya basic videografi, kira-kira apa aja sih yang sebenarnya yang dibutuhkan dan harus dipersiapkan dalam membuat film pendek itu? Kayak misalkan mungkin harus persiapin skripnya harus mateng, dari peralatannya harus lengkap atau apa? Oke, mungkin pertama ide kali ya. Itu untuk mulai semuanya butuh ide dulu. Kalau misalkan nggak ada ide ya apa mau dibikin gitu kan. Ide dulu pertama, dan untuk selanjutnya mungkin brainstorming gitu. Jadi kayak perbagian, kalau bisa tuh jangan brainstorming rame-rame, tapi sendiri-sendiri gitu. Misalkan si Brandon tugasnya di bagian lighting gitu ya. Dia brainstorming di bagian lighting sendiri, dia kayak harus mungkin ini
di momen ini bagus kalian pakai lighting ini. Terus nanti yang bagian skripnya brainstorming sendiri, jadi kayak jangan satu film brainstorming rame-rame, jadi ditentuin semuanya rame-rame, jangan kayak gitu kalau bisa. Perbagian brainstorming sendiri gitu. Kayak gitu. Jadi kayak soalnya kan kalau misalkan brainstorming rame-rame itu otaknya juga banyak ya kita jadinya kan, pemikiran jadi banyak, jadi luas, akhirnya malah jadi nggak ngerucut gitu loh, jadi nggak ada tujuannya, itu yang bahaya. Terus kalau misalkan udah brainstorming otomatis kan muncul semua tuh kayak skripnya udah ketemu, scene per scene-nya udah ketemu gitu, ya kan? Udah ketemu begitu ya udah tinggal dijalin aja. Terus peralatan-peralatannya itu apa aja sih Kak? Kayak apa yang harus kita siapin, terus kita butuh apa? Kalau untuk film gitu ya, propernya sih memang pakai kamera ya. Ya kalau emang nggak ada, Kalau nyewa, yang kayak gitu. lampu-lampu itu Lighting, wajib banget ya? Tergantung sih. Kalau saya bilang ya karena saya masih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu apa sih, ekstra banget gitu loh. Bikin kayak buat film yang sampai ke Netflix segala macam gitu kan. Oh itu nggak harus itu juga kan ya? itu kan butuh yang namanya peralatan yang benar-benar proper begitu kan. Kalau untuk masih awal-awalnya mungkin sewa-sewa dulu aja gitu loh. Dan kalau emang shootnya misalkan ada bagian scene-scene yang memang tidak membutuhkan cahaya berlebih, ya udah nggak usah pakai lighting, nggak apa-apa. Sebenarnya pakai handphone doang itu bisa menunjang buat film pendek, atau mungkin kakaknya ada pengalaman juga nih buat film pendek cuman pakai HP. Untuk handphone ya sebenarnya kan kayak kamera-kamera sekarang tuh udah lumayan canggih ya. Iya. Ini juga lagi pakai iPhone. Itu lumayan canggih gitu loh. Ya kalau mau dicoba, coba aja silakan. Coba dulu aja. Kalau untuk awal-awal. Tapi Cuman kalau memang lebih propernya pakai kamera. Kalau nggak ada ya nyewa gitu loh. Udah kejawab tadi mau tanya itu. Dan banyak kok sekarang penyewaan di mana-mana, kayak di tempat-tempat penjualan kamera juga ada sekaligus nyewa gitu. Oh iya ada. Banyak kayak gitu. Kalau secara pengetahuan kakak nih, teknik-teknik pengambilan gambar itu ada yang seperti apa sih? Ada yang harus dari samping terus orangnya ngadep kemana gitu atau apa? Mungkin dari movement kameranya aja kali ya. Untuk awal sih kalau saya bilang dalamin dulu yang namanya triangle exposure. Apa itu Kak? Itu kayak ada yang namanya bukaan lensanya dengan ISO-nya, pencahayaannya kan segala macam, dan shutter speed-nya gitu. Itu dipelajarin dulu aja. Coba aja kalau misalkan emang bingung gitu ya, nanti setelah dari sini gitu kan, cobalah searching triangle exposure itu apa, dalamin itu, dan ya kalau udah dalamin itu tinggal scene-scene yang mau dibikin menyesuaikan. Gitu. Iya. Teknik-teknik movement kamera ya hanya menyesuaikan aja gitu sesuai sama scene. Soalnya kalau untuk triangle exposure memang di dunia fotografi, di dunia videografi ya, itu yang paling diutamakan sih memang. Belajar itu, setelahnya baru yang lain. Kak, kita kan nggak ada sutradara nih. Kita kan membuat cerita, kita masih bingung mau buat kayak gimana. Ada saran nggak? Kan kita ceritanya kayak maskulinitas gitu. Kita ambil tokoh dari Barbie yang cowok itu. Kakak tahu nggak? Sempat lihat tuh beberapa reels di sini yang Vera itu kan. Gimana Kak? Saran mungkin kalau mau ngambil tema itu ya harus dalamin perannya sih. Kita harus mendalami peran dulu ya? Iya, dalamin perannya sih. Kalau emang itu merasa berat dan sulit diangkat temanya, coba yang lebih ringan lagi gitu temanya. Kayak misalkan kalian semua kan masih pada kuliah gitu kan. Iya kan? Coba aja ambil tema perkuliahan. Iya, tuh kan bener. QQ juga Lumayan. QQ itu kayak apa ya? Kayak paman gitu bilang, kan dia fotografer juga. Dia bilangnya juga kayak gitu. Jangan yang kayak psikopat terus ke maskulinitas, kayak enggak mendidik banget. Jadi maksudnya simple dulu. Iya, sesuai kayak pemula. kita prospek ambil tema kampus kita. Karena Bagus. kan memang menyesuaikan sama kalian juga gitu kan. Ya kalau bisa ambil aja yang ringan-ringan dulu. Sekaligus ya jadi edukasi juga kan buat yang lainnya, buat yang nonton segala macam. Buat belajar sih buat awal. Cobain aja dulu itu. Terus cara pegang kamera yang benar tuh gimana sih Kak? Khususnya kita yang cuma
bermodal handphone ini, gimana cara pengambilan gambarnya stabil dan tidak bergetar? Kalau memang tremor gitu tangannya ya, sering gerak-gerak gitu kan, Iya. cobalah pakai gimbal. Gimbal. Kalau yang kayak gitu? Itu bukan gimbal, itu cuma stand. Gimbal tuh kayak apa ya? Apa ya? Ya kayak stabilizer gitu sih. Oh, Kayak ini nggak sih? Kalau apa? selfie stick, Bukan itu apa Tripod. namanya? Tongket ya? tongkis. Oh, tongkis. Tongsis. Oh, tongsis. Tongsis kan kayak buat foto gitu. Iya. Ini buat ada yang namanya kayak gimbal buat videonya. Kalau tongsis nggak bisa? Kurang sih. Kurang. Gimbal kalau misalkan memang tangannya agak bergetar segala macam. Cuman yang memang paling utama banget ya tadi pemahaman dulu tentang triangle exposure-nya, baru setelah itu movement kameranya, setelah itu kan baru bisa menyesuaikan scene-scene-nya mau dibikin tuh apa, angle-angle yang seperti apa, itu baru ngikutin nanti semuanya tuh. Kalau misalkan pemahaman dasarnya kayak triangle exposure-nya kurang mengerti kan, nanti scene-nya udah bagus, movement kamera udah bagus, cuma ternyata settingan kameranya hitam semua gitu, kalau nggak over exposure semua, putih semua, ya itu malah jadi berantakan kan. Iya, ya udah. Terakhir mungkin kita mau minta tips aja nih sebagai pemula gitu ya, supaya gak buta-buta amat lah nanti ngerjain projectnya. What tips can you give us? Misalkan nanti buat script dulu nih, atau apa pengambilan videonya, atau nanti ambil tempat syutingnya nggak udah yang susah-susah atau gimana ya? Mau instan atau yang berproses? Berproses. Kalau Dua-duanya berproses, berproses itu mungkin tadi ya agak lama prosesnya, karena kalian benar-benar harus mempelajari kayak movement kameranya, terus pencahayaannya, triangle exposure segala macam, alat-alatnya, kebutuhan alatnya, itu panjang gitu loh prosesnya. Tapi kalau benar-benar mau instan, tarik satu orang buat jadi mentor yang udah berpengalaman untuk bikin film ini gitu. Itu paling instan. Kalau dulu saya juga sebelum berani untuk kompetisi mandiri gitu ya, kayak punya komunitas, berani buat ambil kompetisi, sebelumnya itu kayak gitu, karena emang mungkin mau coba cepat ya udah narik satu orang jadi mentor, diajarin sama mereka benar-benar dari awal sampai akhir, dan itu lebih cepat ketimbang proses mandiri gitu, kayak gitu sih, mentor sih. Kalau misalkan nih kayak mau simple gitu kak, kan kita kayaknya mau buatnya kayak 3 minggu 4 minggu ya? Ya. Kita Gimana nggak ada kak banyak waktu soalnya? sih. Kita nggak punya banyak waktu sih, kayaknya yang berproses tuh kayaknya susah deh. Mentor mau nggak mau Kita harus narik satu mentor buat ngajarin kita Iya. gimana gini ya. secara cepat, jadi kayak misalkan dia yang ngasih tahu, oh nih mungkin kurang bagus gitu, oh Kalau ini kakak oke, sendiri oke. gimana jadi mentor? Bisa nggak? Nggak kak? Kayaknya agak repot ya. Kayak kenapa? Soalnya juga di satu sisi Oh iya, kan banyak kerja ya? Apalagi sekarang juga masih lagi skripsi gitu, lagi tugas akhir juga. Oh semester 8 kan ya tadi? Iya. Dan ya kayak agak repot gitu. Iya, Nggak susah selesai. bagi waktu ya. Ya udah nggak apa-apa. Kayaknya ini aja sih kak pertanyaan kita. Makasih ya kak. Sama-sama. Selamat sore. Angel. Ya. Ya makasih kak Rama. Alright you guys, I think that's it. Terima kasih banyak untuk Kak Rama untuk Iya, interview thank you. kita. Thank you juga udah diundang interview. Ya, sekian dari kita, Angel dan Brandon. Brandy, thank you guys. Thank you. Kemajuan dikit. Video aja. Sayang. Hai. Ya kucing aja nolakin you, Jo.